Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, pagi luar biasa. Haleluya, apa kabar? Saya percaya berkat Tuhan luar biasa menyertai setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, di pasar Minggu mulai tadi malam hujan Bapak Ibu, sampai hari ini kita tayang juga di luar sedang hujan Saudara. Haleluya. Tapi itu kita percaya hujan berkat, dan kita doa Puncak Bogor itu sedang mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor Bapak Ibu. Jadi kita terus berdoa kiranya ya di mana-mana terjadi bencana ya Bapak Ibu. Kita doa teruslah Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Amin. Indonesia dalam kendali tangannya Tuhan Yesus, dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung. Puji nama Tuhan, diberkatilah saudara. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana ada, semua karena anugerah dari Tuhan. Hamba berdoa siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Alkitab berkata, hidup kami berbahagia. Aku berdoa siapapun yang sakit disembuhkan berkat bilur-bilur Yesus. Karena kesembuhan itu adalah hak orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus tinggalkan sorga, turun ke dunia bukan mencari orang yang benar, tapi mencari orang-orang yang berdosa, agar siapapun orang-orang berdosa yang percaya Yesus, hidupnya diberkati, hidupnya dibenarkan, hidupnya dikuduskan, dan jadi berkat bagi sesama. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami butuh firman-Mu saat ini, karena firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi pendengaran kami, urapi pula hamba-Mu yang menyampaikan. Di dalam nama Yesus kami percaya, Indonesia penuh kemuliaan Allah, gereja GBI Moriah penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara menyaksikan ibadah ini, khususnya jemaat dan pengerja GBI Moriah Jakarta Palangkaraya, dan Bapak Ibu, Abang dan Kakak lahiran itu Burju, dimanapun dan jam berapapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Seperti kita ketahui bersama, akibat COVID-19 semuanya susah. Dunia resesi, ya kan, banyak kehilangan pekerjaan, mohon maaf banyak kehilangan nyawa juga. Kemudian banyak toko-toko yang tutup, banyak usaha yang tutup. Kemudian pendapatan menurun, pengeluaran mungkin tetap ya, karena kan kita orang Indonesia itu kan rata-rata hidupnya itu kan ya nggak semuanya boros lah. Pengeluaran sih tetap, pengeluaran rutin itu tetap ada. Makan, minum, biaya listrik, cicilan rumah mungkin, motor, atau bayar kontrakan. Iya kan? Dan tantangan dalam hidup ini boleh datang silih berganti Bapak Ibu. Ya kan, tantangan dalam hidup kita boleh berganti. Tetapi dengar baik saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GBI Moriah, saya mengingatkan kita semua untuk tetap selalu punya iman, berkat Tuhan selalu baru atas hidup kita. Ya suci katakan amin. Sama-sama katakan berkat Tuhan, sama-sama katakan rezeki dari Tuhan untuk hidup kami selalu baru tiap hari. Amin Bapak Ibu. Kita lihat ayatnya, Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 23. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, dari kitab Ratapan kita belajar 3 hal. Yang pertama saya mencatat di sini, belas kasihan Kristus tak berkesudahan dalam hidup kita. Sama-sama katakan belas kasihan Kristus tak berkesudahan dalam hidup saya. Belas kasihan Kristus tak berkesudahan dalam hidupmu dan hidupku yang senantiasa meletakkan iman di dalam Kristus. Amin Bapak Ibu? Iya, belas kasihan, belas kasihan. Kita
Kita lihat aja Roma pasal yang ke-9 ayat 15. Roma pasal yang ke-9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Keren, janji Tuhan ini. Roma 9 ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa. Jadi Rasul Paulus mengutip apa yang pernah Allah janjikan, Allah firmankan kepada Nabi Musa. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, belas kasihan Tuhan adalah pintu menuju kepada kesembuhan, pemulihan, berkat, dan lain sebagainya. Yesus juga katakan amin. Iya kan? Adalah pintu menuju kesembuhan, mujizat, pemulihan, kelegaan, belas kasihan Tuhan. Dan mohon maaf kalau kita boleh ada sampai detik ini, apapun situasi dunia, semua karena belas kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi teruslah rendah hati dimanapun kita berada. Karena belas kasihan Tuhannya kita boleh hidup sampai detik ini Bapak Ibu. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena banyaknya relasi kita, tapi semua karena belas kasihan Tuhan. Jadi ketika kita menyadari bahwa hidup ini semua karena belas kasihan Tuhan, maka dimanapun saudara berada, dimanapun jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya menyaksikan khotbah ini, mau jam berapapun kau menyaksikannya, mendengarkannya, doaku sebagai gembala sidang gereja GB Moria, Bapak Ibu teruslah rendah hati. Karena kalau kita boleh hidup semua karena belas kasihan Tuhan, kita masih bisa melalui hari-hari ini semua karena belas kasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa kita banggakan, nggak ada yang bisa kita mau sombongkan dalam hidup ini. Semua karena belas kasihan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Iya kan? Roma 9:15 jelas katakan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Bapak Ibu, kalau sudah Tuhan yang memberi belas kasihan kepada kita, teruslah kita melangkah dengan iman dalam hidup ini. Amin. Iya kan, jangan pernah lagi saudara menyombongkan diri, merasa saudara yang lebih hebat, saudara yang lebih layak, saudara yang lebih ini lebih itu, enggak. Kalau kita boleh ada semua karena kebelas kasihan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Jadi dari kitab Ratapan ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, belas kasihan Kristus tak berkesudahan. Iya kan? Tetapi hal inilah yang kuperintahkan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Jadi selalu baru berkat Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu. Selalu baru berkat Tuhan dalam hidup kita. Jadi berkat yang pertama apa itu Bapak Ibu? Belas kasihan Kristus tak berkesudahan. Kita belajar dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 23. Yang kedua, selalu baru berkat Tuhan. Yang pertama belas kasihan Kristus. Yang kedua, perhatikan ayat 22. Tetapi hal-hal ini yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang kedua, berkat Kristus atas kita tak terbatas. Sama-sama katakan, berkat Tuhan atas hidup kami unlimited, tak terbatas. Amin Bapak Ibu. Jadi berkat Tuhan atas hidupmu tidak tergantung keadaan dunia. Enggak Bapak Ibu. Maka sebabnya Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya begini Bapak Ibu, siapa yang bisa ukur kekayaan sorga? Nggak ada yang bisa ukur. Kalau langit dan bumi Tuhan yang punya, apalagi urusan kampung tengah kita, kebutuhan hidup kita, Allah sanggup sediakan dengan caranya yang ajaib. Bagianmu, bagianku adalah percaya, beribadah, bersyukur, bekerja. Kerjakanlah bagian kita sungguh-sungguh. Percayalah bagian Tuhan akan memberkati dan memberhasilkan. Yang setuju katakan amin. Iya. Orait labora, berdoa dan bekerja. Jadi jangan hanya berdoa terus, jangan hanya ibadah terus, jangan hanya baca Alkitab terus. Tapi setelah kau beribadah, setelah kau berdoa, setelah kau baca Alkitab, setelah kau perjamuan kudus, kasih minyak urapan lagi, ayo bekerja. Amin Bapak Ibu. Iya kan, ayo bekerja. Berkat Kristus atas kita tak terbatas.
Jadi nggak ada yang bisa batasi berkat Tuhan atas hidupmu dan hidupku. Sama-sama katakan, ada aja berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada aja berkat Tuhan. Tuhan sanggup kirim berkat lewat mana saja. Mau lewat kanan kah, mau lewat kiri kah, mau lewat depan kah, mau lewat belakang kah, atas ke bawah kah. Tuhan punya cara yang ajaib dan dahsyat. Amin. Iya kan, saya sudah tahu, saya sudah berkali-kali cerita, tahu rasanya itu merintis gak punya uang, ibadah gak punya uang, tahu rasanya Bapak Ibu. Makanya saya gak sungkan tulis persembahan cukup dengan doa, karena buat saya yang penting saudara masih bisa mendengarkan firman Tuhan dengan membeli kuota, udah puji Tuhan lah. Nanti Tuhan kirim berkat lewat mana aja. Karena hidup kita ini semua karena Tuhan yang pelihara. Ya setuju katakan amin. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Iya kan, pada waktu tidur. Artinya begini Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada waktu saudara dan saya tidur tadi malam, Tuhan memberkati kita. Itu sebabnya bangun tidur kita berkata, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati, Engkau telah menyertai. Dan berkat hari ini kami terima dengan ucapan syukur. Yang setuju katakan amin. Iya. Selalu baru tiap hari. Baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara kasih Tuhan, berkat Kristus atasmu dan hidupku selalu baru. Amin. Dan tak terbatas. Bayangkan tidur aja kita diberkati, apalagi kalau kita bekerja. Ya setuju katakan amin. Makanya aku berdoa, apapun yang kau kerjakan, apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan Bapak Ibu, aku berdoa kiranya Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati, dan Tuhan Yesus yang memberhasilkan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Jadi ketika kita, wah hujan deras Bapak Ibu. Nah, saudara bisa dengar kah? Hujan deras saudara. Jadi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus selalu baru berkat Tuhan. Kita belajar dari Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Yang pertama, belas kasihan Kristus tak berkesudahan. Amin. Yang kedua, berkat Kristus atas kita tak terbatas. Yang ketiga, kembali ke Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Yang ketiga, kesetiaan Kristus atas kita kekal. Sama-sama katakan kesetiaan Kristus atas hidup saya kekal. Artinya begini, enggak musiman. Musim kita kudus, Tuhan setia memberkati. Enggak. Mau bagaimanapun musimnya. Seringkali kita mungkin ketika kita jatuh dalam dosa, mohon maaf, Allah tetap setia memberkati kita. Allah tetap setia menyertai kita. Allah tetap setia menjawab doa-doa kita. Itulah hebatnya Tuhan kita, Yesus namanya. Bagaimanapun situasi hari-hari ini, apapun kendala dalam hidupmu, Allah tetap setia menyertai dan menolong kita. Amin Bapak Ibu. Jadi teruslah bersyukur kepada Tuhan. Teruslah bersyukur kepada Tuhan. Apapun situasinya, saudara yang kasih Tuhan, ya kan? Semoga nggak kena kameranya Bapak Ibu. Saudara tempias. Saya hanya berdoa begini sama saudara. Allah kita Allah yang setia. Dimanapun Bapak Ibu menyaksikan khotbah ini, Allahmu Allahku, di dalam nama Yesus selalu setia memberkati, selalu setia menyertai, selalu setia mengampuni, selalu setia mendengarkan doa-doa kita. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Berkali-kali ku bilang di mimbar ini, jangan pernah tinggikan manusia. Jangan pernah tinggikan bos saudara. Jangan pernah jilat-jilat pimpinan saudara. Teruslah tinggikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang setia menolong kita di setiap musim hidup ini. Yang setuju katakan amin. Pesawat lewat. Iya kan. Hercules ini Bapak Ibu. Karena dari tadi malam tuh dari pagi lah ya, Hercules itu mau kirim bantuan kan. Dari Halim ke Banjarmasin, Sulawesi Barat gitu Bapak Ibu ya. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan Kristus atas kita kekal. Ayat yang terakhir,
2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Allah tetap setia bagaimanapun keadaan kita. Mau kita hidup benarkah, ketika mungkin kita jatuh dalam dosa, Allah tetap setia. Makanya berkali-kali ku bilang, ketika saudara jatuh dalam dosa, mari bangkit kembali. Amin Bapak Ibu, mari bangkit kembali. Sebagai hamba Allah, sebagai gembala sidang gereja GB Moria, dimanapun saudara berada, siapapun saudara yang jatuh dalam dosa, ayo bangkit kembali. Amin. Saya nggak punya hak untuk menghakimi saudara, untuk mengutuki saudara. Saya hanya punya hak untuk mendoakan saudara, membangkitkan semangat saudara. Ayo, kalau saudara jatuh dalam dosa, mari bangkit, minta ampun sama Tuhan, sesali dosa-dosa saudara kepada Tuhan. Amin. Kalau saudara murtad, jauh dari Tuhan, tinggalkan Tuhan, ayo bertobat, kembali ke jalan yang benar, tinggalkan dosa saudara, ayo ikutlah Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit bumi ini keselamatan itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Itu tugas saya Bapak Ibu, hanya mengingatkan, mendoakan, menyampaikan firman Tuhan. Keputusan ada padamu dan pada kita masing-masing. Tugasku hanya sampai menyampaikan, mengingatkan, mendoakan. Keputusan ada padamu. Iya kan? Tapi kalau saudara hidup benar, berjuang dalam pertobatan, melangkah dengan iman, menjadi berkat bagi sesama, hidupmu berbahagia, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi khotbah hari ini, renungan firman Tuhan Rabu 20 Januari 2021 adalah selalu baru berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita belajar dari Ratapan 3 ayat 21 sampai dengan 23. Dikatakan demikian, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Minimal ada 3 berkat. Iya kan, selalu baru berkat Tuhan atas hidup kita. Minimal ada 3 berkat. Kalau kita belajar dari kitab Ratapan, yang pertama, belas kasihan Kristus tak berkesudahan. Yang kedua, berkat Kristus atas kita tak terbatas. Yang ketiga, kesetiaan Kristus atas kita kekal. Amin. Pelawirian Pulau Cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, hamba boleh berhenti sampai di sini menyampaikan isi hatimu. Di waktu yang singkat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam loh, hati dan pikiran kami. Hamba-Mu berdoa bagi siapapun setiap nama yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta melakukannya, nama Tuhan dipermuliakan, hidupnya berbahagia. Dan siapapun yang sakit oleh bilur-bilur Yesus pasti disembuhkan. Hamba berdoa bagi pendeta-pendeta, pembicara-pembicara yang kena COVID. Kami berdoa agar imun tubuhnya sehat, pulih kembali dalam nama Yesus. Jika Tuhan berkenan, diberikan umur yang panjang, boleh melayani lagi. Kami doa dalam nama Yesus, siapapun pembicara-pembicara yang kena COVID, agar meletakkan imannya kepada Kristus, karena Kristuslah yang sanggup menyembuhkan, dan oleh bilur-bilur Yesus yang sakit sudah sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke penuh dengan kemuliaan Allah. Hamba juga berdoa bagi seluruh jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya, semuanya sehat, terproteksi sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Mereka sehat sempurna dan tidak pernah kekurangan. Tuhan pelihara dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa agar siapapun setiap nama, Bapak, Ibu, Abang dan Kakak, Lae dan Itona Burju yang mendengarkan firman Tuhan dari gereja GB Moria, jam berapapun dan hari apapun mereka mendengarkan, Tuhan selamatkan mereka, berkati rumah tangganya, berkati usahanya, dan biarlah mereka boleh jadi berkat bagi sesama dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Panjangkan usia kami Tuhan, agar kami boleh berjumpa kembali dalam ibadah online gereja GB Moria hari Minggu di tanggal 24 Januari 2021. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada Allah seperti-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Berdoa bagi Presiden kami Bapak Joko Widodo bersama dengan keluarga diberkati oleh Tuhan. Wapres bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan juga hamba berdoa bagi seluruh kabinet menteri diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan
Bapak Luhut Panjaitan bersama keluarga diberkati oleh Tuhan. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur di mana Tuhan telah mengajarkan kami doa yang sempurna, itu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih Allah, angkat tanganmu tinggi-tinggi dua-dua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini sepenuh-penuhnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan yang percaya bersama dengan saya, mari katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Renungan firman Tuhan Rabu 20 Januari 2021 telah selesai. Bapak Ibu, maju terus dalam Tuhan, teruslah melangkah dengan iman, dan jadilah berkat bagi sesama dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Horas berjua-jua. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau sapa-sapa dulu. Iya kan, mau sapa-sapa dulu. Haleluya, haleluya. Salam Tante Esther, selamat pagi. Salam sehat selalu. Terima kasih buat waktunya. Puji Tuhan. Salam buat Om dan keluarga ya Tante Esther. Tuhan berkati. Salam Minang Hot Maulur Matondang di Ciracas, Jakarta Timur. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Iya kan? Ibu Kristina Alan di Kalimantan, Pontianak, Kalimantan Barat. Shalom, Tuhan berkati. Haleluya. Salam buat Bapak ya, Tuhan berkati usaha materialnya ya Bu. Di daerah mana tuh? Pontianak. Pokoknya dari Pontianak agak jauh lagi lah. Iya kan? Nama daerahnya saya lupa. Daerah apa sih Bu? Yang di Pontianak. Iya kan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan berkati ya Bu. Salam buat keluarga di Kalimantan Barat, Pontianak. Bapak Kepala Sekolah Lai Jules Manaibaho, Kepala Sekolah SD Marihat, luar biasa. Salam Siantar, Horas. Haleluya. Tuhan berkati Laina Burju. Jules Manaibaho itu teman saya dulu SMA Negeri 1 Pematang Siantar, Bapak Ibu, satu kelas. Sekarang jadi kepala sekolah ya, luar biasa. Kepala sekolah SD. Tuhan berkati ya Lai bersama ya Ito, adik-adik di rumah, salam sehat selalu. Ito Roma Pardede, Tuhan berkati, shalom, haleluya. Di Bekasi, ya Tuhan berkati, salam sehat selalu. Mama Bos Dewita Graziela, Tuhan berkati Mama Bos, salam sehat selalu. Tetap semangat, Tuhan berkati usahanya, amin, haleluya. Tuhan berkati Mama Bos. Mama Cia di Palangkaraya, Mama Bos Dewita di Jakarta Selatan, di mana ya? Pokoknya dari Jakarta Selatan Bapak Ibu. Kalau Mama Cia di Palangkaraya, shalom Mama Cia, Tuhan berkati bersama dengan Cia, bersama dengan Abang suami, sama dengan Priscila, Mama Priscila di Palangkaraya, Tuhan berkati. Ibu Tuturi Handayani, Mama Kapitong LPK Songan, luar biasa LPK Songan, Tuhan berkati LPK Songan. Selamat berdinas, Letambunan Papa Moni, Tuhan berkati. Haleluya, amin, puji Tuhan. Sama-sama Mama Bos Dewita, Tuhan berkati Mama Bos, saya selalu tetap sehat kuat. Luar biasa, mantap Pak Gembala. Nah ini Tuhan berkati. Sinyo, Tuhan berkati Sinyo. Sudah ditabiskan ya. JKI Kana, PDM Stefano Paulo Rumbayan, luar biasa. Maju terus, layani Tuhan, jangkau jiwa-jiwa, ya kan? Luar biasa bersama istri ya. Tuhan memberkati, ya luar biasa Sinyo. Puji Tuhan, puji Tuhan, semua sudah disapa Bapak Ibu. Nanti jam berapapun Bapak Ibu mendengarkan agak itu sudah ada air. Jangan sampai jatuh kameranya, makanya kita look at dulu. Kita lihat dulu, aduh minta ampun. Tapi sudah berhenti sih hujannya Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya kan, haleluya, haleluya, Tuhan Yesus baik.
Jangan lupa Bapak Ibu pakai masker kalau keluar rumah, kemudian cuci tangan dan menghindari kerumunan, karena setiap hari itu di DKI itu hampir 3.000 ya yang positif itu COVID-19. Kasihan nakes, kasihan lah Bapak Ibu buat Bu dokter, Bu perawat, Bapak-bapak yang petugas di rumah sakit, yang di UGD, itu kasihan Bapak Ibu, karena mereka juga udah banyak terpapar gitu. Jadi kita kekurangan tenaga medis, kekurangan ruangan juga. Saya kan tahu dari beberapa orang yang cerita kan, aduh sekarang udah susah cari rumah sakit begini. Makanya nih buat saudara ini sama-sama lah kita kerjasama, amin. Jadi ya udahlah, kalau nggak penting-penting banget, kalau nggak keluar rumah ya udahlah di rumah aja lah dulu. Kerja dari rumah, apa yang bisa dikerjakan dari rumah, saudara, amin. Ya kan? Ya kalau jemaat, sebagian sih ada beberapa jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya ya, mohon maaf lah ya, memang harus keluar rumah. Karena kerjanya di luar, saudara. Ya ojek online kan nggak mungkin dalam rumah, ya kan? Harus di luar, keluar rumah, ojek online, gitu. Terus harus bekerja memang. Makanya ya aku berdoa lah buat jemaat dan pengerja GB Moria Jakarta Palangkaraya yang harus keluar rumah, harus kerja begitu. Ya kiranya darah Yesus lah yang menutup bungkus, ya kan? Ada yang usaha jualan bakmi, ada yang kalau di Palangkaraya, ke ladang ya puji Tuhan sih, Palangkaraya sih hampir zona hijau ya Bapak Ibu. Ya kan, tapi ada beberapa di kota itu yang masih zona merah. Ya, kalau mereka ke ladang atau nangkap ikan tuh atau miara babi ya aman lah ya. Cuman ya kalau di Jakarta nih aduh minta ampun. Jadi kita harus banyak-banyak inilah Bapak Ibu, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak jaga diri, dan harus jujur ya. Kalau saudara kena COVID tuh jujur. Saudara mau jemaat kah, pendeta kah, jujur aja. Kan saya tahu ada beberapa itu yang pendeta juga pembicara yang kena COVID. Tapi saya lihat kenapa nggak ada yang jujur ini? Mungkin malu kah? Kena COVID itu bukan kena kutuk. Gitu jangan salah. Kalau saudara kena COVID bukan berarti saudara kurang kudus. Itu yang ngomong kayak gitu ngawur itu. Ya kan? Kalau kena COVID, kena penyakit sampar, siapa pula lah yang ngajari orang kayak gitu? Nggak boleh. Jadi kan malu lah atau apalah, jadi merasa aku kurang kudus berarti ya lah. Itulah makanya kita itu harus banyak-banyak baca Alkitab, harus rendah hati, minta hikmat gimana caranya untuk menyampaikan, jangan asal nyablak saudara. Jadi orang tuh terintimidasi, jadi orang takut kan ngaku, padahal bukan aib juga, itu kan bukan AIDS gitu loh. Memang ya lagi musibah gitu, gimana lah ya sudah lah. Makanya kalau dinyatakan saudara positif ya udah isolasi mandiri. Kalau disuruh isolasi mandiri, jangan disuruh dokter isolasi mandiri saudara jalan-jalan beli sate marangging lah, kesini lah, kopi kenangan mantan lah dicari. Aduh saudara, ini malah nularin. Jangan. Kalau saudara udah disuruh isolasi mandiri ya cukup di rumah aja 14 hari, ya kan? Tapi kalau harus di rumah sakit ya di rumah sakit lah. Jangan malu pula, ya kan? Gak usah malu. Makanya saya udah doa nih, siapapun pembicara-pembicara yang kena COVID ya udah tenang aja gitu loh. Gak usah merasa Hercules tuh suaranya bergetar semua saudara. Harus kirim bantuan kan? Bantuan Bapak Presiden ke Sulawesi Barat, ke Banjarmasin. Jadi dari jam 5 pagi tadi saya udah bangun Bapak Ibu tuh. Pesawat bergetar itu, wah ini Hercules, bantuan. Oke deh, puji nama Tuhan, semua sudah disapa-sapa ya Bapak Ibu. Jadi jangan takut ya Bapak Ibu, jangan merasa aib ya. Saudara jujur aja, ngaku aja, saya kena COVID. Jadi orang bisa, apa yang bisa dibantu, pasti tetanggamu bantulah, atau teman-temanmu bantulah, ya kan. Jangan malu-malu lah. Ya kan, itulah susahnya mengaku ini. Boro-boro ngaku dosa, ya kan Tuhan bilang ngakui dosamu. Orang nggak mau ngaku dosa, boro-boro ngaku dosa, ngaku kena COVID aja malu. Aduh, tapi saya puji Tuhan lah ya, perlindungan Tuhan saya dan Ibu Gembala itu luar biasa Bapak Ibu. Ketemu banyak orang, aduh sampai deg-degan. Kita swab, aduh gimana ini, gimana deg-degan juga. Tuhan tolong, waduh Tuhan Yesus baik.
negatif, ya kan? Lega lah. Tapi ya nggak boleh, ini harus tetap jaga kesehatan, ya kan? Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Sampai baku dapat lagi hari Minggu ya. 24 Januari 2021 jam 10 pagi live streaming Facebook Kris Konali Purba. Iya kan? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dadah.